Assalamualaikum Sobat Bahagia. Selamat datang kembali di Rehat Raga, Ruang Sehat Keluarga Bahagia. Bagaimana hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sobat, kali ini kita akan ngobrol seputar perencanaan kehamilan. Pastinya bagi pasangan baru merupakan hal yang dinantikan dan bahkan mungkin bagi calon pasangan yang mau menikah. Kali ini obrolan kita akan seru nih, karena kita akan ngobrol dengan bidan cantik, Bidan Yuni Puji Astuti. Selamat datang Bu Bidan Yuni, apa kabar? Hai, kabar baik. Alhamdulillah bisa hadir nih ngobrol bareng dengan kami. Nah saat ini kebetulan Bu Bidan nih sedang hamil trimester terakhir ya Bu Bidan? Iya, betul. Aduh, mohon maaf nih mengganggu nih jadinya aktivitasnya. Oke Sobat Bahagia, kali ini kita akan diskusi tentang ngobrol bareng tentang kehamilan. Nah Bu Bidan, bicara tentang kehamilan, sebenarnya perlu nggak sih bagi pasangan baru, pengantin baru terutama, atau yang mau menikah, itu mengadakan persiapan kehamilan? Sangat perlu bagi pasangan baru atau yang ingin menikah. Hendaknya yang pertama langkah yang harus dilakukan yaitu melakukan persiapan kehamilan. Apa saja sih persiapan dalam kehamilan itu? Yang pertama, wajib atau harus atau kita mendatangi atau untuk berkonsultasi ke bidan atau dokter kandungan. Yang kedua, menjaga berat badan agar berat badannya tetap stabil dan ideal agar tidak terjadi obesitas ataupun bagi ibu yang ingin hamil yaitu adanya kurang gizi. Terus yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang bergizi dengan gizi seimbang. Nah, tentunya gizi seimbang itulah yang akan memperbaiki atau akan membantu reproduksi kita akan lebih baik. Yang keempat yaitu mengkonsumsi vitamin atau biasa kita sebut asam folat. Yang kelima, menjauhi asap rokok, apalagi merokok, adanya alkohol dan kafein yang terkandung dalam minuman harus dijauhi. Selanjutnya yaitu melakukan vaksinasi sebelum pranikah, yaitu vaksinasi tetanus toksoid atau kita sebut sebagai TD. Terus ada lagi menjaga kesehatan gigi dan tubuh. Kenapa gigi ini sangat penting? Karena jika seorang wanita yang hendak hamil memiliki gigi karies atau gigi bolong, itu akan menularkan kepada janinnya, bahkan kepada anaknya ketika dia dilahirkan. Jadi hendaknya sebelum kita perencanaan kehamilan, kita sudah memeriksakan gigi kita. Jika ada karies atau bolong, hendaknya kita lakukan penambalan atau menurut konsultasi dari dokter gigi. Yang selanjutnya yaitu rajin olahraga. Kenapa? Dengan kita rajin olahraga, stamina tubuh akan lebih baik ketika kita akan merencanakan kehamilan. Wah, banyak banget ya. Dan ternyata yang cukup menarik nih Bu Bidan, tadi gigi ya. Ya, kalau betul. giginya bolong, kalau giginya geges itu ternyata menurun ya? Ya, Wah, baru dengar nih soal ini. menurunnya Bu Bidan. itu dari kehamilan, bahkan dari janin. Nah, janin setelah dilahirkan, makanya Mbak, kenapa ketika anak udah usia 2 tahun atau bahkan ada yang 1 tahun itu sudah giginya karies. Iya betul. Nah, betul. dia menyalahkan kepada anaknya. Betul. Loh, kok anak saya karies karena gak mau gosok gigi, padahal gigi ibunya terlebih dahulu. Oh, gitu. Nah, yang harus Oke. diperbaiki gigi, karena gigi yang bolong itu mengandung bakteri atau kuman, sehingga ketika ibu hamil makan akan tertelan bakteri itu dan akan sampai ke janinnya. Ada lagi ketika anak usia 6 bulan kan sudah MPASI Mbak Sari. Betul. Nah, kebiasaan orang zaman dahulu ketika kita memberikan MPASI itu kita coba dulu. Betul. Betul. Neneknya Dimut coba dulu ya. Betul. Dimasukin ke mulut orang tua, terusnya dikeluarin. Betul. Oke. Nah, biasanya itu neneknya atau ibunya Betul. mencoba panas Iya. atau enggak. Betul. Padahal itu kegiatan atau
tindakan yang salah, Mbak Sari. Ya, oke. Kenapa? Karena ketika si nenek atau si ibunya itu punya gigi bolong yang ada bakteri atau virusnya, Oke. nempel di Kuman makanan, ya? betul. Oh, betul. Nempel di makanan, terus masuk ke bayinya. Nah, itu juga akan mempengaruhi gigi si anak tersebut. Wah, sobat bahagia, ternyata seru banget ya. Kita nggak pernah memikirkan bahwa gigi itu bisa menurun. Dan ternyata kebiasaan makan yang tadi ya dicoba sama orang tua. Saya ingat juga tuh dulu waktu saya punya adik kecil gitu. Seperti itu juga sih, karena orang tua mencontoh. Jadi ketika saya nyuapin adik saya melakukan yang sama, Bu Bidan. Wah, salah. Terima kasih loh infonya, Bu Bidan. Nah, lebih baik dikipas Mhm. atau kita dinginkan terlebih dahulu untuk mencegah agar kita meniup-niup makanan yang akan kita berikan kepada bayi kita. Waduh, sobat bahagia, ini infonya penting banget. Nah, Bu Bidan, tadi kan kita ngobrolin tentang persiapan kehamilan ya. Pasti tadi imunisasi udah jelas, terus Iya. lagi gembar-gemborkan. Tapi mungkin juga ketika misalnya calon ibu itu baru saja mengetahui pertama kali nih ternyata dia tes pack ya, hasilnya positif. Apa sih yang harus dilakukan gitu? Biar kadang pernah juga ditemukan, kalau nggak salah dengar ya, tau-taunya dia kok udah hamil udah 3 bulan tanpa tahu bahwa dia hamil sebelumnya gitu. Itu gimana? Jadi bagi pasangan yang akan menikah atau yang sudah merencanakan kehamilan, mulailah menghitung waktu menstruasinya, kapan dia datang, kapan dia selesai, apakah siklusnya 28 hari kemudian datang kembali atau 30 hari kemudian datang kembali, dan itu rutin minimal 3 bulan terakhir. Oh gitu. Nah, setelah Oke. kita catat nih, harusnya di bulan ini saya menstruasi tanggal sekian, tapi kok belum datang. Nah, sebaiknya ketika kita sudah curiga kalau kita sudah telat haid, nah itu hendaknya melakukan tes HCG atau tes pack. Oke. Nah, bisa sendiri atau bisa datang ke fasilitas kesehatan, bisa ke bidan atau ke dokter. Setelah diketahui dia itu misalnya HCG-nya positif atau kita sebut sebagai positif hamil, nah segera untuk konsultasi, memeriksakan serta mengetahui apa saja yang harus dilakukan ketika hamil di trimester pertama. Oh gitu ya Bu Bidan ya. Oke, tambah tahu aja nih sobat bahagia. Nah Bu Bidan, tadi kan akhirnya sudah ketahuan misalnya tes pack, layanan kesehatan. Nah bicara tentang kehamilan awal pertama nih, apalagi yang belum pernah hamil, misalnya ini anak pertama bukan anak kedua, calon pasangan baru atau calon pengantin baru ya yang sudah menikah gitu, dia hamil kan takut nih, kayaknya aduh jangan ngesek deh ya. Nanti kalau misalnya saya takutnya luruh gitu, tapi perdarahan gitu. Nah itu bagaimana? Benar nggak sih ini sebenarnya mitos atau memang secara ilmu kebidanan memang tidak diperkenankan di hamil muda itu untuk melakukan aktivitas seksual? Ya, baik Mbak Sari. Sebenarnya ketika kita bicara kehamilan, ibu pertama kali hamil, kedua hamil, ketiga, bahkan sampai seterusnya itu akan mengalami hal yang berbeda. Oke. Jadi ketika kita bicara kehamilan itu unik. Kenapa? Oh dulu anak yang pertama saya nggak begini, anak kedua nggak begini, kenapa di anak ketiga begini? Jadi masing-masing anak itu akan memiliki sifat-sifat atau karakter yang berbeda, itu mengikuti saat dia hamil, saat si ibu itu hamil. Makanya sebenarnya edukasi ini sangat bagus sekali, bukan hanya untuk bagi pasangan yang akan menikah, bahkan akan memprogramkan kehamilan. Tapi setiap wanita usia subur itu wajib mengetahui, wajib mendengarkan informasi-informasi seputar kehamilan. Oke. Nah, tadi yang Mbak Sari tanyakan, bagaimana ketika seorang sudah positif, terus bagaimana ketika seorang pasangan ini akan berhubungan seks atau berhubungan suami istri, karena misalnya baru menikah dan langsung positif ya. Nah, jadi
tipsnya yang pertama pasti konsultasikan ke bidan atau dokter kandungan. Ketika si bidan menanyakan apakah ada riwayat keputihan yang hebat atau ada keluar flek selama telat haid. Nah, itu nanti akan diberi informasi-informasi tentang seputar berhubungan tadi, apakah boleh atau tidak. Nah, ketika si ibu ini tidak ada masalah dengan selama telat ini, nah itu biasanya diperbolehkan, namun dengan catatan bisa diberikan vitamin penguat kandungan. Yang kedua, bisa diedukasi bahwa selama berhubungan lebih ke pelan-pelan dan ikuti mood dari si istri. Si ibu ya, Nah, si istri. kadang kan kita lupa itu. Betul. Ketika kita awal hamil, itu hormon HCG mulai meningkat dalam tubuh si wanita itu, Mbak Sari. Nah, itu tidak enak banget rasanya. Bisa menimbulkan mual muntah, bisa menimbulkan pusing, terus mood atau suasana hati yang berbeda-beda. Nah, ketika si istri itu mengalami hal-hal tersebut, hendaknya si suami mengerti dan lebih memahami sehingga tidak memaksakan untuk melakukan hubungan seks saat istri mengalami hal-hal tersebut. Namun jika si istri tidak mengalami hal tersebut, enjoy aja dengan kehamilan, tetap boleh, namun hati-hati. Kenapa? Karena usia kandungan rawan itu di trimester pertama. Kenapa? Karena di trimester pertama itu pada 1 bulan dia baru terbentuk kantung. Di 2 bulan mulai ada janin. Di 3 bulan janin sudah mulai berkembang dan terdengar detak jantungnya. Nah, disitulah yang rawannya karena perubahan dan perubahan dari kantung, kemudian ada janin, kemudian mulai terbentuk sempurna, itu membutuhkan nutrisi yang sangat tinggi sekali, dan hormon HCG tadi akan meningkat lebih cepat sehingga si wanita tersebut harus dalam kondisi yang prima. Terus bagaimana Mbak Sari jika di kehamilan ternyata saya mengalami mual muntah, pusing yang hebat sehingga sehingga saya tidak bisa makan apapun. Nah, tetap harus makan, tetap harus ada nutrisi untuk janinnya. Nah, apa aja nutrisi yang bisa kita berikan atau kita inisiatifin untuk kita bisa makan, namun mual muntah berkurang. Nah, kita bisa makan seperti roti, gandum, biskuit, es krim. Nah, itu boleh, bahkan sangat bagus. Agar apa? Agar nutrisi untuk tenaga ibunya, untuk janinnya itu terpenuhi. Terkadang ketika kita seorang wanita yang gak mau makan, nah gimana nutrisi untuk diri kita untuk aktivitas? Itu aja udah kurang. Nah, sehingga lemas, pusing, mual muntah tambah parah. Tapi ketika kita tetap memberikan nutrisi, makanan untuk diri kita, bahkan untuk janin kita, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Sebenarnya ini juga bagus ya, ketika semester pertama jadiin kalau misalnya ngidam, ya kan? Nah, benar. Ini bagus juga nih ngidam gitu. Ngidamnya nutrisi yang bagus ya. Iya. Terus catatan untuk ngidam. Ngidam itu kan sesuatu yang kita inginkan secara spontan. Kenapa disebut ngidam? Karena tiba-tiba. Nah, tengah malam kita pengen makan rujak, Mbak Sari. Nah, itulah. Namun sebenarnya ngidam ini hanyalah mitos ya. Tapi kadang benar tuh Bu Bidan. Nah, sepertinya saya pernah waktu itu juga keluarga ya gitu. Macam-macam aja ini bisa-bisanya saja gitu ya kan. Mencari perhatian gitu. Kadang kita yang nggak hamil merasa itu terlalu lebay gitu Bu Bidan. Nah, itu memang katanya mitos, tapi kenyataannya memang seperti itu Bu Bidan. Enggak, jadi gini Mbak Sari. Perubahan hormon HCG tadi membuat si wanita tersebut hipersalivasi atau kelebihan liur. Nah, dengan kelebihan liur ini sehingga dia itu kan sering untuk meludah. Nah, ketika kita setelah meludah
bagian mulut kita kan kering tuh Mbak Ah. Sari, serta rasanya itu hambar karena dari air liur tersebut. Betul. Nah, biasanya ketika kita merasakan hal tersebut, kita pengennya makan yang manis Nah, atau asam. itu Nah, sebabnya. itu sebabnya ngidam. Oke. Terus karena mual muntah berlebihan, ketika kita makan misalnya biskuit aja, roti aja, timbullah kebosanan. mual ya. Nah, jadi Oke. pengennya makan yang sesuatu yang Oke. kira-kira menurut dia, oh setelah makan ini kayaknya enak Aha, gitu, aha. seperti makan pedes kayaknya Betul, enak betul, gitu. betul, betul. Namun tetap dalam kondisi pedes pun harus dijaga. Mhm. Kenapa? Karena pedas yang terlalu atau kita makan cabai yang terlalu banyak itu kan sangat membahayakan bagi lambung kita. Betul, betul. Sehingga mual muntahnya bukan dari kehamilan saja, Mhm. namun dari asam lambung kita juga Mbak Sari. Betul. Nah itu. Oh gitu, wah banyak banget nih dalam diskusi kita nih, obrolan kita kali ini tentang persiapan kehamilan Bu Bidan. Nah Bu Bidan, berarti ternyata persiapan kehamilan tidak bicara tentang si istri atau si ibu yang hamil, tapi pasangannya, si bapak tadi kan harus tahu kondisinya, bagaimana misalnya mau ngesek, melakukan aktivitas seks, ternyata kondisi si istri seperti itu. Terusnya ketika tadi misalnya ingin makan makanan yang pengen ya kan, bukan ngidam lah katakan, memang saat itu kan air liurnya berlebihan, kondisinya seperti itu, sebenarnya ya kerjasama suami ya ini sangat dibutuhkan. Jadi informasi ini nggak cuma buat istri atau ibu, calon ibu, tapi calon bapak juga. Benar, Oke. benar sekali Mbak Sari, apalagi untuk kehamilan kedua, ketiga. Karena tadi saya tekankan di setiap kehamilan itu akan berbeda-beda. Ketika anak pertama dia mengalami mual muntah hebat, belum tentu dia anak kedua. Tapi ketika anak yang pertama dia tidak mengalami mual muntah hebat, bisa jadi terjadi di anak kedua. Oke. Jadi informasi ini sangat sekali bermanfaat Mbak Betul. Sari. Ini penting banget Bu Bidan. Nah Bu Bidan, terima kasih nih, kali ini kita bicara tentang persiapan kehamilan. Sebelum penutup nih Bu Bidan, tolong dong kasih mungkin pesan buat calon ibu yang mau hamil atau yang sedang hamil di usia trimester pertama. Apa pesan dari Bu Bidan nih? Oke. Jadi bagi pasangan yang akan mempersiapkan kehamilan atau yang akan menikah, hendaknya tadi tips-tips untuk konsultasi ke bidan, untuk datang untuk memeriksakan kehamilan ketika sudah curiga tes pack atau HCG-nya positif. Nah, itu segera dilakukan. Yang selanjutnya, ketika kita sudah dinyatakan HCG positif atau kita sudah dikasih amanah dari yang di atas, nah kita harus bersyukur banget. Apapun itu keluhannya, nikmati dalam kehamilan di trimester pertama. Karena semakin naik level trimesternya akan berbeda-beda keluhannya. Jadi jangan putus asa di kehamilan pertama, di trimester pertama. Karena biasanya di kehamilan pertama itu pasangan atau wanita itu akan cenderung sedih ketika dia biasanya bisa beraktivitas seperti biasa, bisa jalan-jalan ke mall, bisa makan apa aja. Nah, ketika dia dinyatakan hamil atau ketika dia tes pack sudah positif, dia akan sedih. Mengapa? Merasakan mual muntah yang berlebihan, pusing yang berlebihan. Nah, itu jangan dijadikan sebuah momok atau jadi gara-gara trauma dan jadi gara-gara hamil. Itu enggak. Tetap semangat di trimester selanjutnya, bersyukur sudah dikasih amanah untuk hamil, dapat hamil, bisa hamil, itu bersyukur banget Mbak Sari. Kenapa? Karena di luar sana banyak sekali pasangan-pasangan yang sangat mendambakan buah hati yang belum dikasih sama yang di atas. Jadi apapun itu keluhannya, konsultasikan ke bidan dan tetap semangat. Oke, terima kasih Bu Bidan Yuni yang telah hadir di sesi kali ini tentang persiapan kehamilan. Nah, Sobat Bahagia, seperti pesan Bu Bidan, jangan khawatir, jangan takut ya, nikmati kehamilan dan sambut kehamilan Anda dengan menyenangkan. Terima kasih Sobat Bahagia, sampai jumpa sesi berikutnya. Bye!